semuanya. Jadi kita di sini akan belajar mengenai kerjasama ekonomi internasional. Kalian tahu nggak sih apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kalau belum tahu, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi, kerjasama ekonomi internasional adalah menunjukkan hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dengan kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi. Di mana kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Lalu, apa sih tujuan kerjasama ekonomi internasional itu? Tujuan kerjasama ekonomi internasional yang pertama ada memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, yang kedua memajukan perdagangan dunia, yang ketiga mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, yang keempat memperluas lapangan kerja, yang kelima menambah devisa negara, yang keenam ada mendistribusikan manfaat sumber daya, yang ketujuh mempercepat pembangunan ekonomi dunia, dan yang terakhir meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional yang pertama itu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, meningkatkan perdagangan barang dan jasa, mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi, dan memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif. Tadi udah dijelasin tentang pengertian, tujuan, dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Jadi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu ada 4. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Itu contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional. Adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya seperti ASEAN, Uni Eropa, EFTA, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi multilateral. Adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya itu kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Oke, sekian pembahasan mengenai materi kerjasama ekonomi internasional. Sampai jumpa di video pembelajaran ekonomi selanjutnya.